Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore, menjelang beduh. Sambil ngisi waktu kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya kebagian untuk sesi benign brain tumor atau non-malignant, atau dalam bahasa awamnya adalah tumor jinak otak. Nah, sebagai pendahuluan, tadi sudah dibahas oleh Dr. Roland sebelumnya bahwa ada dua jenis tumor, jinak dan ganas. Yang jinak itu kita sebut benign. Kenapa dia jinak? Karena biasanya tumbuhnya lambat atau slow growing tumors. Dan semua jenis tumor di dalam otak itu agak unik. Karena dia diam dalam satu kompartemen yang batasnya cuma segitu-segitunya. Sehingga akan menyebabkan penekanan pada jaringan otak normal. Ini adalah beberapa data epidemiologi dari beberapa negara di Belgia, kemudian Amerika, Inggris, bahwa beberapa pola tumor jinak itu hampir sama di setiap negara. Di Belgia ternyata pituitary adenoma, salah satu tumor jinak, juga dilaporkan dengan insidensi yang cukup lumayan, 94 orang per 100.000 dan seterusnya. Jadi patologi epidemiologinya hampir mirip di setiap negara. Kemudian kalau dibandingkan dengan tumor ganas, yang non malignan ini sebenarnya atau yang benign jinak relatif lebih banyak dibandingkan yang ganas. Jadi yang jinak itu komposisinya lebih banyak. Ini kalau kita lihat perbandingan usia, kemudian yang ganas dengan yang tidak ganas itu relatif lebih banyak. Jadi Tuhan masih baik sama kita. Dikasih yang nggak ganas juga. Walaupun nanti kita lihat di slide berikut saya, ada beberapa kompleksitas dari tumor jinak. Ini juga sama, survivor rate-nya. Dan ini perbandingan antara perempuan dengan laki-laki. Yang perempuan khusus tumor jinak meningioma itu lebih banyak diderita oleh wanita daripada laki-laki. Dan meningioma memang komposisinya lebih banyak untuk kalangan tumor jinak dibandingkan jenis tumor lain. Ini klasifikasi barusan Dr. Roland sudah bahas panjang lebar berdasarkan WHO yang 2016 terakhir. Saya kira saya tidak akan mengulang lagi. Dan beberapa faktor risiko secara umum dibagi dua. Ada dari lingkungan dan gen. Dari lingkungan beberapa disampaikan high dose ionizing radiasi. Jadi radiasi itu beberapa dilaporkan menyebabkan induced tumor growth. Kemudian alkohol, telepon seluler saat ini sedang gencar-gencarnya katanya bisa menyebabkan mutasi dan menyebabkan tumor. Bahan-bahan kimia dan sebagainya. Genetik sendiri terkait dengan pola mutasi gen di dalam tubuh seseorang sehingga menyebabkan tumor. Nah, secara histopatologi, asal sel tumor ini ada dua, yang kita sebut intraaksial, artinya adalah berasal dari jaringan otak atau sel otak itu sendiri. Tadi disebutkan ada astrositoma, oligodendroglioma, hemangioblastoma, dan seterusnya. Dan yang ekstraaksial, dia tidak berasal dari jaringan otak, tapi dia masih dalam tengkorak, dalam kompartemen kranium. Seperti tadi meningioma, pituitary adenoma. Jadi dua hal ini yang membedakan antara dia intraaksial dan ekstraaksial. Manajemen pembedahannya pun relatif berbeda. Kemudian berdasarkan lokasi, ada dua, ada yang infratentorial dan supratentorial. Saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu. Nah, ini adalah contoh asal mula dari sel yang intraaksial. Kita tahu bahwa si sel saraf itu terdiri dari akson atau neuron, kemudian ada astrosit, ada oligodendrosit. Nah, oligodendrosit ini dia megangin si sel sarafnya, sedangkan astrosit yang ngasih makan dari pembuluh darah kemudian dimasukkan ke dalam neuron. Nah, yang sering menjadi tumor itu adalah sel-sel glia yang terdiri dari oligodendrosit dan astrosit. Kemudian ada sel ependimal yang melapisi seluruh dinding ventrikel atau produksi cairan otak. Ini ada sel ependim yang apabila menjadi tumor menjadi ependimoma. Dan ada satpam di dalam sel saraf itu yang kita sebut mikroglia. Kemudian ini adalah contoh tumor ekstraaksial. Kenapa ekstraaksial? Karena semua jaringan tumornya ini tidak berasal dari sel otak ini, parenkim, tapi dari luar. Atau dari lapisan selaput otak yang kita sebut dura mater atau meningen. Jadi tumor itu tumbuh dari lapisan meningen ini, sehingga kita sebut ekstraaksial. Kenapa aksial? Karena pada waktu embriologi terbentuk, itu membentuk satu aksis lurus, dia terbentuk menjadi jaringan otak dari kepala sampai tulang ekor ke saraf perifer. Nah, ini yang kita sebut supratentorial dan infratentorial. Ini adalah potongan kadaver atau spesimen dari manusia,
dipotong pas di bagian tengah, ini bagian depan sini kalau kita lihat, ini adalah rongga hidung, ini bagian depan dari otak manusia atau frontal, ini ada bagian tengah antara kiri dan kanan itu parietal, ini occipital, kemudian ini otak kecil. Yang namanya tentorium itu atau tentorial itu adalah sesuatu yang membagi antara otak besar dengan otak kecil ini, cerebellum. Nah, kedua hal ini dibatasi oleh tentorium. Sehingga kalau ada tumor di supratentorial adalah letak di cerebrum ini. Sedangkan infratentorial itu ada di bawah. Kita sebut tumor infratentorial. Ya, semuanya akan memberikan gejala klinis yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan tumor itu sendiri. Kemudian ini tadi sudah disampaikan gejala-gejala yang muncul pada pasien tumor. Kalau dia muncul di lobus frontal, dia akan spesifik sekali memberikan gejala. Contoh misalnya, kalau dia dekat daerah motorik maka gangguan kelumpuhan, kemudian gangguan sikap, perilaku, memori, memberikan keputusan dan pribadi seseorang jadi berubah. Atau misalnya di lobus parietal, itu lebih banyak ke sensorik. Lobus occipital ini yang belakang kepala kita itu pusat dari penglihatan. Temporal ini ada proses bicara di otak kiri, perilaku, memori, dan pendengaran. Cerebellum ini untuk keseimbangan. Sehingga apabila terjadi pertumbuhan tumor di masing-masing organ ini, mereka akan memberikan gejala yang sangat spesifik. Jadi sangat mudah untuk dikenali. Nah, untuk terapi medikamentosa, secara umum untuk bidang neuroonkologi tidak terlalu banyak, karena lebih bersifat suportif. Yang sering kita pakai tadi disebutkan dexamethasone, karena kalau ada pasien dengan penurunan kesadaran, kita curiga ada SOL, mungkin buat teman-teman sejawat di daerah, bingung mau ngapain, nanti bisa dilihat, kalau CT scan-nya ternyata ada SOL, gambaran edema yang kalau di CT scan itu hipodens, nanti kita lihat, kita bisa berikan dexamethasone. Untuk dewasa, loading 10 mg, kemudian dilanjutkan 6 mg per oral atau IV setiap 6 jam. Untuk anak-anak 0,1 sampai 1 mg per kilogram. Mannitol juga bisa dipertimbangkan, tapi apabila tidak yakin untuk memberikan mannitol dengan fasilitas minim untuk tindakan bedah saraf, saya kira jangan dilakukan dulu. Lebih baik dirujuk aja dulu. Dan biasanya kalau yang sering emergensi datang ke kita adalah pasien tumor otak dengan kejang. Nah, pada saat kejang, biasanya kita berikan penitoin, walaupun ada beberapa protokol. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya, penanganan tumor-tumor otak. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memberikan algoritma pemberian anti-epileptic drug pada pasien meningioma. Ada semua pasien, tidak semua pasien itu dilakukan operasi. Jadi, kalau dia ternyata dilakukan operasi, dan dia hasil PA-nya meningioma, dan ternyata kita komplit reseksi, diangkat semuanya, pasca operasi itu ada dua kemungkinan. Dia masih tetap kejang atau tidak kejang. Kalau dia menjadi kejang, maka kita pertimbangkan untuk menyetop profilaksisnya dulu setelah 12 bulan. Kemudian kalau dia meningioma masih partial excision, artinya tidak semua diangkat, walaupun tidak ada kejang, tapi kita terpantau dia selama 1 tahun apakah bebas kejang atau tidak. Sedangkan kalau dia kejang, maka tetap harus diberikan profilaksis anti-epileptik. Dan apabila tidak dilakukan pembedahan, tetap ada kejang, berarti dia akan seterusnya menggunakan anti-epileptik. Dan apabila tidak dioperasi, tidak ada kejang, dan dia ada meningioma atau kemungkinan SOL atau space occupation yang lain, dan tidak ada pemberian anti-epileptik sama sekali, kalau dia tidak ada kejang. Nah, terapi pembedahan sendiri sebenarnya adalah bertujuan satu, kita akan mengambil satu sampel dari tumor tersebut. Dari situ kita bisa tahu jenis tumornya apa, dan seringkali ada beberapa kriteria dari patologi anatomis seperti KI67, nanti indeks proliferasinya bagaimana, apakah dia mudah tumbuh lagi atau tidak. Dan juga yang pasti mengurangi efek kompresi yang menyebabkan defisit neurologis. Namun demikian, pada tumor jinak, walaupun dia slow growing, pertimbangan apakah dia dilakukan total reseksi atau partial reseksi atau nearly total reseksi, itu kita lihat berdasarkan lokasi, ukuran tumor, kemudian sensitivitas terhadap radiasi dan kemoterapinya apakah ada atau tidak. Selanjutnya preoperatif Karnofsky performance scale-nya atau kualitas hidup pasien sebelum operasi seperti apa. Nah, lokasi ini salah satu yang menjadi bahan pertimbangan bagi kami di bedah saraf karena kualitas hidup pasien pasca operasi itu menjadi hal yang utama.
kalau kita melakukan reseksi 100% tapi pasien mengalami defisit neurologis, saya kira bukan satu hal yang bijaksana. Jadi pertimbangan-pertimbangan klinis itu sangat pengaruh buat kita di kamar operasi. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus dari benign tumor, tumor jinak otak. Kita lihat, ini salah satu contoh adalah choroid plexus papilloma. Kita semua tahu bahwa dalam satu otak kita ada satu rongga celah yang kita sebut ventricle. Ini yang hitam ini adalah seperti pisang, ini ventricle namanya. Di dalam ventricle itu ada yang namanya choroid plexus. Choroid plexus ini akan menghasilkan cairan cerebrospinal atau cairan otak untuk diproduksi dan mengalir kemudian diabsorpsi. Jadi dia bersirkulasi setiap hari seperti itu. Nah, choroid plexus ini ditemukan 70% pada usia anak 2 tahun atau lebih muda. Dan biasanya untuk pasien dewasa, dia terletak di infratentorial. Sedangkan pada anak-anak di supratentorial atau di atas tadi. Manifestasinya tentunya menyebabkan tekanan tinggi intrakranial karena posisi dia yang tepat di intraventrikular itu bisa menyebabkan overproduksi dari cairan cerebrospinal. Diagnosiknya sangat mudah dengan CT scan atau MRI kontras. Biasanya kita sudah menemukan gambaran khas seperti frons, jadi kayak brokoli gitu. Karena bentuk aslinya memang seperti ini secara patologi. Oke. Dan terapinya tentunya kita reseksi dan radiasi. Contoh kedua adalah pituitary adenoma. Kita tahu pituitary adalah satu kelenjar hipofise yang sangat kecil, terletak di tengah-tengah otak. Kita temukan 10% dari tumor intrakranial dan insidensinya memang sering terjadi pada usia dekade ketiga dan keempat. Kemudian primer pituitary adenoma ini jinak yang muncul dari bagian depan atau anterior pituitary gland. Kita tahu bahwa hipofis itu ada dua lobus, lobus anterior dan posterior. Nah, yang anterior ini yang seringkali menjadi adenoma dia. Adenoma itu artinya dia akan mengalami gangguan keseimbangan hormon. Hormon apapun yang diproduksi oleh bagian anterior pasti akan terganggu. Apabila kurang dari 1 cm, kita sebut mikro, lebih dari 1 makroadenoma. Dan gejala yang muncul biasanya gangguan endokrin. Kalau pada wanita mungkin dengan LH-OMA, luteinizing hormon yang terganggu, dia bisa menyebabkan atau prolaktinoma, biasanya gangguan menstruasi kalau pada wanita. Dan apabila tumor itu membesar, dia bisa menyebabkan gejala-gejala yang sangat signifikan. Kita tahu ini adalah nervus opticus, jadi yang muncul pertama biasanya keluhan gangguan defisit neurologis nervus 2. Jadi kita sebut hemianopsia bitemporal. Jadi kayak mata kuda sampingnya tuh dia nggak bisa lihat, gelap rasanya. Kemudian kalau dia makin menyebar, dia akan semakin menyempit, bisa mengenai nervus 3, 4, 5, dan 6. Dan menyebabkan gangguan nyeri pada wajah, diplopia atau penglihatan ganda. Kemudian bisa juga turun kelopak matanya, ptosis. Dan kalau dia terus menginvasi ke bawah, ke rongga hidung, dia menyebabkan rhinorrhea, jadi perdarahan lewat hidung atau epistaksis, mimisan kalau kata orang awam. Ini contoh yang sangat besar sekali, makroadenoma, dan ini gambaran histopatologi dari makroadenoma. Terapinya biasanya kita operasi dan dengan adjuvan radioterapi. Ini adalah salah satu klasifikasi dari adenoma. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau ini depan, di belakang, ini adalah glandula hipofise atau kelenjar hipofise, ini bagian anterior, bagian posterior. Nah, ini yang normal. Kalau grade 1, dia hanya 1. Jadi ada yang disebut fungsional adenoma. Jadi terganggu fungsi hormonnya. Kalau makin besar, dan dia bisa menjadi makroadenoma. Tidak hanya itu, dia bisa menginvasi ke bagian yang lain. Sehingga menyebar ke sisi atas, bawah, samping, kiri, kanan, atau depan, belakang. Secara teknik operasi, sekarang kita sudah bisa mengembangkan dengan transmenoid atau lewat hidung. Ini jadi rongga hidung, dan ini tumor yang sedang dikeluarkan, posisinya seperti ini, jadi tidak ada pembukaan tulang tengkorak pada saat operasi. Ini contoh kedua, tumor jinak schwannoma, ditemukan 8% dari tumor intrakranial, berasal dari sel Schwann, dan biasanya mengenai nervus cranialis 8, 5, 9, 10, 11, dan 12. Paling sering biasanya di 8. 8 itu berfungsi untuk pendengaran, jadi biasanya pasien mengeluh pendengarannya terganggu. Setelah makin lama, gangguan keseimbangan karena bersinggungan dengan atau menekan batang otak atau cerebellum, sehingga menyebabkan ataksia. Ini salah satu contohnya, giant vestibular schwannoma.
Dan ini khas gambarannya, ada gambaran Anthony A dan B pada gambaran histopatologi. Ini contoh kasus, biasa kalau kita operasi, posisi pasiennya miring dan disayat di belakang kulit ini. Setelah dilakukan pembukaan kulit, tulang dibuka, dura mater dibuka, ini adalah gambaran cerebellum pada saat sebelum digeser untuk melihat tumor. Setelah cerebellum digeser, ini tampak tumor. Nah, tumor. Setelah dilakukan debulking, diambil piecemeal sedikit demi sedikit sampai dilakukan pembersihan ini, akhirnya kita bisa menemukan saraf atau nervus yang terjepit sampai terekspos. Pasien ini sudah sangat besar sekali tumornya post-op. Nah, ini masih lumayan POD 1. Nah, ini adalah salah satu studi yang menggambarkan bagaimana schwannoma itu bisa dianalisis. Jadi di dalam persis di bawah telinga itu ada yang kita sebut jugular foramen. Dari situ dilakukan pemeriksaan histopatologi dari spesimen kadaver, ditemukan bahwa ternyata nervus vestibularis itu masuknya itu kalau dari sini dia masing-masing jalan, tapi kalau udah dia masuk menembus lubang dan dia masuk ke dalam telinga, itu diselubungi oleh satu lapisan dari epinerium, endonerium yang sangat ketat, berikatan satu sama lain. Kenapa demikian? Kalau dia tidak ketat, maka LCS itu bocor. Makanya Tuhan buat dia saling berhimpitan satu sama lain dan watertight. Nah, dari lokasi ini kita bisa analisis bahwa seperti contoh MRI ini adalah gambaran satu tumor yang menembus dari intrakranial ke ekstrakranial melalui foramen jugularis. Nah, dari situ kami buat klasifikasi ada 4 macam. Kalau yang murni intrakranial dia bisa total reseksi, menginvasi ke jugular foramennya masih nearly total reseksi. Ini kalau sudah makin besar, biasanya kita tidak bisa lakukan total reseksi. Kenapa? Karena defisit neurologis pada pasien seperti ini biasanya akan muncul pasca operasi apabila terlalu agresif. Sehingga sisa tumor biasanya kita radiasi, baik dengan gamma knife, cyber knife, atau radiasi konvensional. Nah, ini contoh terakhir, meningioma yang paling banyak ditemukan 15-20% dari tumor ganas yang nanti dokter Farita akan sampaikan, glioblastoma multiforme. Perbandingannya sayang sekali wanita lebih banyak. Dikatakan di literatur bahwa terkait dengan hormonal dan penggunaan KB hormonal, sehingga insidensinya lebih banyak pada wanita. Dan apabila ditemukan multiple tumor-tumor tersebut, maka dia terkait dengan gen yang kita sebut neurofibromatosis. Pertumbuhannya sangat lambat secara umum. Ada beberapa memang yang atipikal dan relatif cepat, tapi umumnya mereka lambat. Perlu waktu hampir setahun biasanya, sampai muncul gejala klinis. Dan dia berbatas tegas, karena dia ekstra aksial. Jadi batasnya ini sangat tegas sekali. Dia tidak berasal dari jaringan otak. Dia berasal dari arachnoid cap dan sering disebut dengan dural based tumors. Lokasinya bisa macam-macam, dari yang paling sering di falx, konveksitas itu menempel pada dinding kalvaria atau tulang tengkorak, atau di spinate wing persis di belakang mata. Itu yang paling sering. Ada juga yang muncul di foramen magnum di bawah sini, dekat batang otak, perubahan dari kepala atau intrakranial dalam kepala ke arah servikal leher. Ada juga yang muncul dari saraf penciuman atau olfaktori. Lateral ventricle ada beberapa kasus dilaporkan. Dan biasanya gejalanya sesuai dengan di mana tumor ini tumbuh. Umumnya penanganannya reseksi pada tumor ini, karena tidak ada tempat untuk radiasi apabila bentuk tumornya sudah besar sekali. Nah, ini adalah contoh falx meningioma. Ini posisinya terlentang, dilakukan insisi, kemudian kulitnya dibuka lapis demi lapis. Setelah itu tulangnya dibuka, ini tampak dura mater, ini adalah sinus sagittalis superior, sumber drainase terbesar. Kemudian dari sini kita pisahkan, ini adalah jaringan otak normal. Ini vena utama yang menuju ke sinus tadi, tidak boleh dipotong karena dia bisa menyebabkan bengkak pada otak. Dan ini tumornya. Jadi 1 mili demi 1 mili kita pisahkan tumor. Sangat hati-hati. Kemudian setelah dipisahkan kita lakukan internal debulking namanya, bolongin tengahnya supaya dia lebih singkit, mengecil. Sedikit demi sedikit. Ini kemudian dura mater ini nempel. Seperti tadi saya bilang bahwa dura mater ini adalah origin atau asal dari tumor. Nah, ada beberapa perdarahan sinus karena menempel di sinus sagittalis. Dengan mudah kita hemostat. Kemudian kita bakar dengan bipolar, terus maju.
batasnya bisa kita cleavage atau dipisahkan dengan menggunakan cotonoid. Kemudian di shrinkage-kan. Ini last meal, bagian bawah tumor terlepas, dan ini bagian otak yang nempel ini dura mater dan valgus cerebri. Perdarahan dikontrol, kemudian kita belikan hemostat di sini. Ada berapa yang kita sebut lem otak atau fibrin blue. Dura mater kita flap dengan pericranium karena dura yang itu sudah terinfiltrasi tumor ini, dan tulang terinfiltrasi tumor kita rekonstruksi dengan titanium mesh, dan itu tumornya hampir 10 cm lebih kurang lebih. Ini post-op. Post-op, motorik masih baik, motorik atas, motorik bawah. Dan ini gambaran meningiomanya dari histopatologi. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dr. Selvi.